Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan kita juga berharap semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita masuk ke pembahasan hikmah tanzil mufarraqan. Hikmah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah selesai tasbitu fuadin Nabi, sudah selesai ya. Yang kedua sekarang adalah ibtalu i'tiradatil kuffar, membatalkan ya penentangan yang datang dari orang-orang kafir. Pada masanya tentu ini datang dari orang-orang kufar Quraisy. Sudah? Karena Al-Quran adalah sifatnya sampai hari akhir, maka seluruh penentangan orang-orang kufar, siapapun dia, jenis kekafiran yang menimpa mereka, di manapun mereka berada, dari bangsa manapun mereka datangnya, semuanya diselesaikan oleh Al-Quran ya. Dari sini kita ketahui ya talibat, kalau menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan agama kita, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran untuk mencarikan solusi. Seluruh makar-makar musuh Islam dan usaha mereka untuk merusak Islam, itu semua ada jawabannya di dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu kita tidak disibukkan dengan urusan politik, urusan menganalisis makar-makar musuh Islam sesuai dengan logika masing-masing. Tidak. Kalau kita mempelajari agama ini dengan baik dan benar sesuai dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang paling paham tentang solusi dalam menyelesaikan permasalahan apa? Permasalahan umat. Paham ya? Baik, kita masuk. Yang kedua, ibtalu i'tiradatil kuffar. Hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah untuk membatalkan penentangan-penentangan dalam yang datang dari kufar. Karena penentangan yang datang dari orang-orang kafir itu kan enggak sekaligus, bertahap dia. Syubhat itu datang bertahap. Hari ini datang E, C, D dan seterusnya, ya. Wa bayanuhu, dan penjelasannya, annal kufara kanu yajtahiduna fi ta'ni 'ala al-Qur'an wa Rasulillah wa yadribuna lidzalikal amsala. Bahwasanya orang-orang kafir ya dahulu kala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk mencela Al-Qur'an dan bersungguh-sungguh untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yadribuna lidzalika amsal, dan mereka pun mendatangkan apa? Al-amsal ya, untuk mencela itu al-amsal, permisalan-permisalan ataupun pertentangan, syubhat, kesamar-samaran ya. Mereka datangkan itu dengan logika-logika mereka. Oleh karena itu ya, sehebat-hebatnya ilmu mantik kata orang, kalau memang hebat ya, itu enggak ada apa-apanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, wahyu ya, meskipun ini tidak bisa dibandingkan ya. Yaqa'u dzalika minhum ala sifatil istimrar, di mana ya celaan orang-orang kafir itu ya datang secara terus-menerus. Kan tidak sekaligus ini, terus-menerus berarti akan ada dia keberlangsungan datangnya apa? Syubhat, pertentangan yang datang dari orang-orang kafir. Maka fakana Jibril alaihi salam yanzilu bil Quran liyuhiqqal haqqa. Maka Jibril alaihi salam ya datang dengan Al-Quran
ya, untuk menunjukkan kebenaran, ya, mensukseskan kebenaran, ya, wa yubtilal batil, dan membatalkan setiap kebatilan, wa yarudda al-i'tirad wa yadhhadha syubhah bi ahsanil barahin, dan membatalkan seluruh pertentangan, sanggahan, ya, dan membatalkan setiap syubhat, kesamar-samaran dengan bukti yang paling baik. Ya, jadi bukti atau dalil yang paling baik itu apa? Al-Quran. Makanya kalau kita ingin membantah syubhat dengan selain Al-Quran, pasti masih bisa disanggah balik. Tetapi kalau dibantah dengan Al-Quran, nggak akan ada yang bisa menyanggahnya. Ya, paling nanti yang main apa? Hawa nafsu. Dari sini ya talibat, antun harus ngerti kenapa sih kajian salaf itu sering dibubarkan orang, dihadapi dengan kekasaran, ya, dibubarkan, kekasaran, dicaci maki, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat di sosmed, ya, kecacian kepada para asatizah salafiyyin, para ulama dan seterusnya, itu sedikit pun tidak datang dengan dalil, ya, nggak ada yang ilmiah. Kenapa? Karena kalau ilmiah mereka tidak akan bisa membantah Al-Quran, maka ambillah jalan yang lain, apa? Dengan cara yang tidak baik, dibubarkan. Seharusnya kan enggak. Ketidaksetujuan kita dengan satu pendapat dibantah dengan apa? Dengan pendapat juga. Itu orang beradab. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Maka seandainya kita kan bisa dilihat orang berakal di luar sana pun seharusnya mereka tahu. Kalau memang yang masyarakat itu lakukan sebuah kebenaran, misalnya sebagian masyarakat, ya, sebagian masyarakat itu yang sangat membenci dakwah ini, tetapi tidak dilakukan dengan cara yang benar, kan menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki bukti yang ilmiah bahwasanya apa yang ada pada mereka itu adalah kebenaran. Kalau nggak kan bisa dibantah lagi dengan ilmiah, seharusnya begitu kan? Nah, ini dia. Maka setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran, maka dia akan kuat. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mendatangkan syubhat, melainkan kami akan mendatangkan kepadamu wahai Muhammad dengan satu kebenaran, ya, Al-Quran, ya, dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, wa ahsana tafsira, dan penafsiran yang paling bagus untuk membantah, ya, sanggahan-sanggahan atau pertentangan, ya, yang datangnya dari orang-orang kufar. Jadi begitu datang pertentangan, maka turun ayat penjelasan, ya. Dan ini kan sifatnya terus menerus, ya. Orang mendatangkan syubhat kan nggak sekaligus. Nah, begitu juga datang syubhat, turun Al-Quran, datang syubhat, turun Al-Quran. Itulah, oleh karena itulah apa? Al-Quran itu salah satu hikmahnya diturunkan secara bertahap, ya, untuk hal ini, untuk membatalkan, ya, pertentangan, sanggahan, ketidaksetujuan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga at-tadarruj, hikmah yang ketiga itu alibat at-tadarruju fit tasyri'i mura'atan lil mukallafina, bertahap dalam syariat, ya, dalam memberlakukan syariat demi menjaga, ya, demi menjaga keadaan orang-orang yang dibebani taklif, dibebani syariat, ya. Dibebani syariat itu apa? Muslim berakal dan mumayyiz, muslim berakal, muslim dia kemudian berakal dan baligh, ya, dewasa. Mukallaf itu ada tiga, ya. Mukallaf itu terbagi, mukallaf itu tidak dikatakan seseorang mukallaf. Mukallaf ini adalah sebuah istilah, ya, atau kita terjemahkan yang dibebani syariat atau dibebani taklif, pembebanan syariat. Itu syaratnya tiga. Yang pertama dia harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga sudah dewasa. Sudah. Nah, Al-Quran sebagai salah satu dasar pedoman hidup, ya, dalam menghadapi permasalahan atau kemaksiatan yang dilakukan masyarakat pada masanya, itu enggak sekaligus diselesaikan, ya, dijaga dia,
pelan-pelan, lama-lama terkikis satu persatu. Nah, inilah sifatnya kenapa Al-Quran itu diturunkan secara apa ya talibat? Secara bertahap. Ya, kita lihat contohnya dalam sebuah hadis. Fa'an Aisyah, dari Aisyah ibu kita radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Yang pertama sekali turun ya dari surat adalah surat yang mufassal, yang banyak tafsirnya, yang pendek-pendek maksudnya itu. Ya seperti juz amma ya, atau juz 28 29, pendek-pendek. Yang di dalamnya ada penyebutan surga dan neraka. Nah, ini di sini ada metode di dalam berdakwah, begitu juga keluarga ya. Keluarga mungkin kalian ingin mengenalkan sunnah. Yang pertama sekali, hendaklah kita bahas tentang surga itu begini dengan bukti yang sahih ya. Jangan pula dengan dongeng. Neraka itu begini ya, neraka jangan jadikan bahan lawakan ya. Para sahabat itu menangis mendengar neraka, pada zaman sekarang jadikan lawakan ya. Artinya adalah ada namanya tarik ulur, surga itu begini, neraka itu begini. Nah ini kan di sini ada metode pendidikan gitu, metode pendidikan ini tarbiyah. Oleh karena itu talibat, orang yang paling paham tentang agama Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu kan menyelesaikan seluruh permasalahan di dunia ini. Maka orang yang paling paham itu, maka dia yang paling tahu metode pendidikan. Tarik ulur. Ya misalnya ada keluarga atau anak didik atau anak kita misalnya condong kepada hal yang menurut kita secara ilmiah itu nggak bagus untuk masa akhirnya. Ya. Maka diberikan dia sisi yang membuat dia khawatir kalau diteruskan, atau sisi barangkali yang kita masukkan suatu saran dengan bukti-bukti ilmiah bahwasanya kedepannya dia akan menjadi lebih baik. Harus ada masukan namanya. Itu yang pertama sekali. Misalnya kalian melanjutkan studi pendidikan, ya maka guru kalian yang mengerti dia akan memberikan masukan, begini nakku, lalu diberikan pandangannya, ini nanti begini, ini nanti begini. Kenapa? Tentu guru kalian atau orang tua itu, atau guru yang lebih mengerti tentang ilmu syar'i, ya. Tentu yang ngerti ilmu syar'i ya, karena ada gue yang nggak ngerti ilmu syar'i, gitu ya. Dia tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kenapa? Secara umur dia di atas, dia pernah mengalami sebagaimana yang dialami anak-anak tersebut, misalnya. Ya. Diberikan masukan-masukan, tapi hasil akhir nggak berubah, itu nggak ada masalah lagi. Sama dengan ini ya, pertama-tama kita sampaikan ini surga, sampaikan neraka sebagaimana yang pertama sekali turun ya. Kemudian hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai tatkala manusia itu telah masuk menerima Islam itu dengan benar ya, nazal al halal wal haram, turunlah permasalahan yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi nggak langsung ini boleh, ini haram gitu. Zaman sekarang ini juga ibaratnya begini. Dakwah anakku, kita tidak boleh langsung mengatakan, Pak, Bapak sesat, kenapa jatuh dalam bid'ah? Oh marah, dartinglah dia, ya kan? Pak, Bapak ke neraka, buat kesirikan, gitu. Apa nggak marah orang? Jadi pelan-pelan dia. Surga itu begini. Sama dengan misalnya begini, untuk menjelaskan surga ya, menjelaskan sunnah itu sunnah, kita berikan misalnya sebuah hadis yang panjang tentang telaga Rasulullah, ya kan, itu nanti di alam mahsyar ya. Kita berikan dulu misalnya pandangan di dunia ini, coba di dunia ini ada air tapi kita nggak boleh minum, sedangkan dalam keadaan haus. Contohnya kapan? Misalnya waktu mau operasi, atau misalnya pas puasa, ada air tapi tak boleh minum, ya kan? Nah, dan haus di dunia ini ya masih sehaus-hausnya orang di dunia ini. Kalau haus pun dia didiamkannya, lama-lama hilang haus itu, ya. Apalagi kalau dia tinggal di AC berkipas, hilang itu. Tapi di akhirat nggak ada yang menaungi. Nah, ada air telaga Rasulullah yang lebarnya, panjangnya, lebarnya sejauh mata memandang, panjangnya sejauh mata memandang, berarti dalam bentuk lingkaran ini berarti. Gayungnya sebanyak bintang di langit, kita pun nggak tahu berapa banyak bintang di langit. Airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Seperti apa itu? Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Di antara sifat-sifat dari telaga Rasulullah itu,
Kemudian Rasulullah memanggil umatnya untuk minum. Di saat itu orang kehausan luar biasa. Ternyata ada yang diusir malaikat, tidak boleh minum. Alasannya apa? Karena dia membuat bidah, melakukan merombak-rombak ajaran Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Itu adalah salah satu bentuk motivasi. Kalau dengan cara seperti itu, orang akan berpikir, jadi sunnah itu apa ya? Gitu. Ya, banyak logika-logika bisa kita mainkan dulu berdakwah ini. Logika yang juga dibekali dengan bukti ilmiah dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, begitu juga ini dengan surga dan neraka. Lalu turunlah berkaitan dengan halal dan haram. Maka diberikan alasan. Ini dia ilmiah, nakku. Jadi kita berbicara nggak hanya sekedar begini terus selesai, udah. Alasannya apa? Kajiannya apa? Ini nih dalam hadis ini ada kajiannya. Dituntun kita memberikan kajian bukti ilmiah. Bahwasanya penggalan perkataan pertama dibuktikan dengan kajian ilmiah. Bahwasanya kenapa saya berbicara seperti ini? Karena ada alasan ilmiah. Begitu juga kalau kita berbicara. Lihat ini. Walau nazala awwala syai', kalau yang pertama sekali diturunkan dari Al-Quran itu, la tashrabul khamra, janganlah kalian minum tuak, anggur, kamput, kambing putih, topi miring, dan seterusnya lah. Kan masyarakat jahiliyah minuman sehari-harinya itu tuak, khamr, perasan anggur kurma, kamput kalau di sini, topi miring, anggur pigur, ya. La tasrabul khamr, itu hari-harinya di situ. Sudah? Ini kan dalam Islam memang haram. Kemudian tatkala Al-Quran itu diturunkan, masyarakat minuman sehari-harinya ini. Maka tatkala pertama langsung turun, ya, dikatakan la tasrabul khamra, jangan kalian minum tua. Bahkan sahabat-sahabat besar pernah pada masanya minum tua. Maka apa yang mereka lakukan? Laqalu, niscaya mereka akan mengatakan la nadaul khamra abadan, enggak akan pernah kami tinggalkan tua. Orang udah mendarah daging. Apa pula ini Islam ini melarang-larang? Kira-kira begitu, nakku. Ya. Tapi ini enggak diganggu dulu, biarkan. Ustadz teringat dengan seorang teman Ustadz yang berdakwah di satu desa pas di dekat Gunung Sinabung itu. Jadi waktu Gunung Sinabung meletus, mereka pulang semua mengungsi, dan dai itu pulang ke Medan juga, ya. Sampai sekarang kayaknya kampungnya itu sudah ditutup mungkin, ya, dilokalisasi, mereka dipindahkan tempat yang lain karena waktu Ustadz ke sana juga mensurvei, mendatangi tempat itu, mengunjungi beliau, itu debunya itu kalau kita berjalan menutupi mata kaki. Rumah-rumah udah putih semua, ya. Nah, ada yang menarik dari penduduk setempat. Dia cerita, ya, nama dai itu Abdul Aziz. Dia bilang sama saya, ya, dan dai itu pun ada di situ, ya. Ini masyarakat sudah mengerti sunnah di tangannya, alhamdulillah. Dia mengatakan, Ustadz, dulu-dulu saya nggak tahu rokok ini haram, kata dia. Wajar, di tanah karo rokok adalah bagian dari kehidupan. Daripada nggak makan bagus nggak, daripada nggak merokok bagus nggak makan, gitu kira-kira pandangan. Sudah. Lalu ini Pak Aziz ini, kata dia, Abu Ammar dipanggil, Abu Ammar ini setiap pagi bersih-bersih, dibuangnya rokok kami, asbak rokok itu letakkannya di luar, di teras maksudnya. Biasanya kami merokok di masjid, kata dia. Dia nggak ada ngomong bahwasanya rokok itu haram, nggak ada, Ustaz. Cuma kalau dia bersih, nggak pernah lagi dia balikkan rokok, asbak rokok itu ke dalam, ke masjid. Biasalah orang kampung atau di sini pun kita orang merokok di masjid kok, kan gitu, ya. Tiap hari begitu, Ustaz, kami perhatikan. Puntung rokok kami, asbak rokok itu tak pernah lagi diletakkannya dalam. Dia buangi keluar, dibersihkannya, nanti asbak itu letakkannya di luar. Lama-lama kami berpikir, kenapa Ustaz ini beda dengan yang lain? Ustaz yang lain ada yang merokok, dia kok enggak. Kemudian asbak rokok pun letakkannya di luar, enggak balikkannya. Lama-lama kami tanya, Ustaz, kenapa begitu? Rokok ini gimana? Nah, disitulah dia cerita, begini seterusnya. Lama-lama mereka menerima. Iya kan? Itu teknik, enggak perlu langsung Assalamualaikum, saya dai di sini, saya sudah digaji, kalian jangan macam-macam, ya. Pokoknya saya sudah digaji, rokok haram. Oh, diusir orang, nakku. Silakan Anda pulang, kata orang langsung. Gitu teknik, ya.
walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu lana wal khamra abada. Walau nazala taznu, kalau seandainya yang pertama turun itu jangan kalian berzina. Karena zina ini begini, beda zina kita sekarang dengan zina dahulu, ya. Pada masanya zina itu kayak negara Jerman, zina dilegalkan, prostitusi, ya, bebas, nggak ada masalah, itu ada dilindungi undang-undang, kan gitu. Kita di sini nggak dilindungi, bahkan itu hukumannya luar biasa, kan begitu ya. Nah, pada masanya hal seperti ini biasa, ya, hal seperti ini biasa. Bahkan ibu tiri diwariskan pada masanya, ibu tiri diwariskan, ya, ibu tiri, istilah bapaknya, ayahnya punya istri banyak, meninggal ayahnya, ibunya itu, ibu tirinya itu jadi warisan, gitu. Mau anaknya yang mana yang ngambil, gitu, pada masanya, ya. Nah, ini udah hal bagian dari masyarakat yang sudah mengakar. Maka apa yang mereka katakan kalau turun ayat jangan kalian berzina, laqalu lana da'uz zina abadan, enggak akan kami tinggalkan zina. Kenapa? Ini kan menurut hawa syahwat, ini kan ya nyaman, enak, kan gitu ya. Syahwat berbicara kan begitu. Ya. Apa pula ini kok kami aja enggak ada masalah kok, enggak ribut-ribut kok, kalian pula yang larang-larang. Kira-kira begitu. Jadi, kalau ada terganggu dengan dakwah misalnya, ya, sama dengan jawabannya dengan ini misalnya lah ya. Apa pula orangnya setelah datang mereka jadi perpecahan akidah, apa pula mereka ini, sunnah apa yang mereka, kalau ada seperti itu sebetulnya mereka mengikuti metode berpikirnya orang-orang kufar. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tahapan berdakwah itu di sini yang menjadi inti tadarrud fi tasyri' mura'atan lil mukallafin, ya. Adapun ini sekarang sifatnya kan Islam telah kokoh, Islam telah kokoh, jadi ini semua orang sudah tahu bahwa ini haram, cuma hawa nafsu bermain, ya. Sehingga kalau kita katakan pun khamar itu haram, orang sudah tahu, cuma hawa nafsunya nggak bisa tinggalkannya, kayak rokok. Dia tahu itu berbahaya, tapi susah ditinggalkan saat kata dia. Banyak yang tahu dia sunnah dan dia cinta dan bela dia pula panitianya, dia yang memfasilitasi, tapi kok rokok masih ngerokok dia. Banyak. Ya. Begitu. Jadi laqad nazala bi Makkah ta'ala Muhammad wa inni la jariyatul al'ab. Maka Aisyah mengatakan, sungguh telah turun di Mekah kepada Muhammad SAW, sedangkan aku ya anak kecil yang masih bermain. Bal sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ini turun dia. Akan tetapi hari kiamat itulah janji, ya, janji mereka, dan hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Jadi berkaitan dengan masalah ancaman dia, masalah hukuman di akhirat, masalah ini. Kenapa? Karena pada masa itu mereka mengetahui Allah, mereka tahu Allah pencipta, tapi kan ada mereka itu memberikan ibadah kepada selain Allah, itu pada masanya. Beda dengan zaman sekarang, ya, sama dengan pada zaman sekarang, ya, sebagian orang yang menyandarkan diri kepada Islam, tahunya bahasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tetapi hak ibadah nggak diberikan kepada Allah, ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah, maka tidaklah turun surat Baqarah dan Nisa kecuali aku berada di sisi Rasulullah. Artinya adalah ini posisinya, ya, ini kan surat-surat yang panjang ini, yang berkaitan dengan masalah masalah ancaman dan seterusnya, ya. Pada poin ini, ya, pada poin ini atau libat sampai di sini nanti ditulis, ya, sampai ditulis. Meskipun, ya, saya ingin lanjutin sedikit. Wala yakhfa ma litadarruj min al-athar fi at-tarbiyah wa bina' syakhsiyah. Tidak tersembunyikan lagi, ya, tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya tadarruj, bertahapnya turun Al-Qur'an itu memiliki pengaruh dalam pendidikan tarbiyah dan membangun sebuah perilaku, ya, membangun jati diri seseorang, begitu. Jadi bertahap, sama dengan kalian kemari. Dahulu ada anak kita nggak tahu apa-apa, masuk ke Ulu Nuha, lalu kita buat peraturan pakai pakaian besar, pakai cadar, ya. Cadar itu minimal hukum terendah adalah sunnah, ya. Taib. Dari
tempatnya yang barangkali enggak berjilbab yang ala kadarnya, selendang itu, selendang yang terkadang diikatkannya di pinggang, ya kan gitu. Terkadang itu pun enggak, misalnya meskipun dipakai, meskipun hal itu seperti itu, sama saja dipakai sama enggak dipakai sama saja itu. Sudah di awal-awal ya masih ya beda, kita lihat artinya adalah cara dia menggunakan, cara dia menutup wajah. Tapi alhamdulillah teman-temannya nggak ada yang komentar, biasa. Nah dia setahun, 2 tahun, 3 tahun sini udah berubah, udah bagus. Kenapa? Ini biahnya pelajar gitu ya tolibat. Setelah ada laporan sebagian orang ikhwan pengaji, dia bawa istrinya ngaji, belum selesai pengajian tadi udah pulang dia. Di rumah istrinya marah-marah. Ceritanya apa? Saya nggak mulai pengajian model kalian itu. Saya ngomong sama mereka, ditegur pun saya nggak diajak bicara. Saya sapa pun mereka muka masam. Dia hanya ngomong yang sesama mereka. Sesama mereka. Loh, kita siapa ini yang akhwat ini siapa rupanya? Muslimah. Kebetulan saja dia masih pakai celana panjang, jilbabnya jilbab segi 4 segala macam, tapi dia sudah mau duduk di majelis ilmu. Maka kesalahan ummahat ya tidak memperhatikan yang seperti ini. Hanya komunitas dia saja yang sejilbab seperti dia saja yang diajak berbicara, nggak boleh. Justru ini adalah ladang dakwah, ada orang lain, orang baru, kita rangkul, tanya kabar dari mana, adakah keluarganya di sini, siapa yang mengajak dia ngaji. Lalu hadiahkan dia jilbab, kan enak, kesannya bagus. Ini enggak dari awal tengoknya, ini lain sendiri jilbabnya, ini enggak tahu dia ngaji nih. Dia enggak lihat dia kalau enggak datang itu harus pakai jilbab kayak gini, apa enggak tahu dia rupanya gitu ya. Dia pula yang rupat. Wah, ini kesalahan kita ini orang-orang sunnah yang walhamdulillah ya sunnah kita mendapat, tapi salah dalam berdakwah terkadang enggak sesuai yang kita harapkan. Maka kalian jangan begitu nakku, ya, jangan begitu. Ya, kita ini enggak ada eksklusif, sama semua, ya. Oleh karena kita lihat, wa tara kam kana linuzulil Quran mufarraqan min al-athar fi a'dami gharsil gharasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi alladhina lam yujid at-tarikhu lahum nadhiran ba'dahum radhiyallahu anhum. Berapa banyak ya turunnya Al-Quran ini secara bertahap memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menanamkan apa yang ditanamkan oleh Rasulullah ya kepada diri sahabat-sahabatnya yang tidak ada ya tandingannya ya, di mana sejarah itu belum mendatangkan ya untuk mereka tandingan setelah para sahabat itu. Metode pendidikan maksudnya. Bagaimana merubah ya, bagaimana masyarakat yang pada masanya yang penuh dengan berbuat maksiat, kemudian dirubah oleh Al-Quran secara bertahap itu menjadi generasi emas umat ini. Enggak ada. Coba kita cek. Misalnya masuk orang ke Australia, suku di sana apa? Kalau Amerika aborigin ya. Nah, jadi apa mereka dibuat? Diselesaikan. Ya. Di Amerika misalnya masuk suku saya lupa yang mana aborigin, yang mana untuk Amerika. Amerika Indian. Yang ada kan ya bagaimana supaya mereka punah gitu ya dibuat. Kan begitu. Ya. Pada masanya tatkala Al-Quran turun ya mampu merubah masyarakat yang dari asalnya melakukan kemaksiatan menjadi generasi emas dari umat ini. Itu Islam ya. Oleh karena itu siapa saja yang berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar berdasarkan bukti ini, berubahnya para orang-orang yang dijumpai Rasulullah dari generasi maksiat menjadi generasi emas ya, maka dia pasti bisa melaksanakannya juga. Lihat dakwah salaf pada zaman sekarang ini, coba cek. Nggak perlu ada peraturan haram merokok kan gitu ya. Pemerintah udah dari dulu haram merokok itu buat catatan di pabrik-pabrik itu kan ada banyak ya kan, orang nggak peduli, tapi begitu dia ngaji tinggalkannya. Masjid, siapa yang mendatangi masjid? Kan bisa kita cek ya,
Coba perhatikan yang datangi Maulid Isra Mi'raj itu di masjid. Apa tiap hari di ke masjid? Enggak, pas acara itu aja, rata-rata seperti itu. Kan begitu ya? Ya. Artinya adalah dengan agama ini, ya, kalau orang sudah mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah, dia pasti akan mengamalkan agamanya. Dengan apa kira-kira dakwah itu? Kalau mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah, berarti dakwahnya kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ustaz kita nggak ada ustaz populer dadakan, nggak ada. Coba cek, tiba-tiba populer itu tenggelam. Tapi sebaliknya banyak kita temukan dai-dai populer dadakan, 1-2 tahun lama-lama tenggelam, nggak diingatnya lagi, nggak diingat orang lagi. Begitu nakku. Ya, nah intinya adalah at-tadar fi tasri' mura'atadil mukallafin. Di sini adalah satu metode pendidikan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu nakku, kalau kalian ingin menjadi pendidik yang benar, yang baik, yang bagus, pelajarilah dengan baik Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, taib. Intahal waqt, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.